Perkenalkan, nama saya M. Azam Bakhor Zaidi, itu selaku Direktur dari CV Moli Jaya Indonesia, perusahaan yang di bidang perikanan, khususnya ikan hias. Nah, yang kami budidaya dan yang kami pasarkan itu ada berbagai macam ikan hias, ada ikan moli, ada ikan cupang, ikan koi, ikan glowfish, dan lain sebagainya. Jadi selain itu juga ada yang kami pasarkan. Nah, seperti itu. Sejak lahir pertama kali budidaya ya memang ini kan istilahnya usaha keluarga, usaha turun temurun dari mbah buyut saya. Ini saya kebetulan keturunan keempat yang membudidayakan ikan. Nah, mbah buyut saya dulu sampai bapak saya itu budidayanya pembenihan ikan konsumsi seperti ikan nila, ikan tawes atau bader, ikan emas, ikan lele, ikan gurami dan lain sebagainya. Tapi di bidang pembenihan ikan konsumsi. Nah, sebelum pandemi itu coba-coba istilahnya nyemplung itu ikan hias. Nah, di situ sebelum pandemi kemarin karena keterbatasan waktu kan, karena saya juga harus menempuh pendidikan kuliah, itu kan bagaimana ikan yang bisa dipelihara dengan santai tapi menghasilkan. Nah, kalau ikan pembenihan ikan konsumsi itu kan apalagi ikan lele kan nggak bisa ditinggal-tinggal. Nah, kalau ikan hias ini ternyata bisa dan nyantai gitu loh. Nah, seperti itu, bisa disambi kuliah, pulang kuliah ngasih makan, sebelum berangkat kuliah ngasih makan, ya sebatas itu. Penggantian air tidak setiap hari. Nah, seperti itu awalnya dulu. Kenapa kok namanya Moli Jaya Indonesia? Karena awalnya dihidupi dengan atau disejahterakan dengan ikan moli. Nah, karena ikan moli itu ditinggal tidur menjadi banyak. Jadi sebagai apa ya istilahnya tuyulnya. Jadi ditinggal tidur besok serok anakan. Seperti itu setiap hari. Bahkan saking banyaknya ikan moli itu kolamnya nggak muat, masih beranak terus. Jadi nggak bisa direm. Jadi seperti itu. Nah, pada waktu pandemi itu kemarin tahun 2020 tahun 2021 itu ikan hias ternyata melambung pasarnya, jadi menjadi berkah bagi kami apa ya yang sebelumnya biasa-biasa saja terus menjadi luar biasa secara budidaya maupun pemasaran ketika pandemi. Nah, seperti itu. Mungkin bagi beberapa sektor itu menjadi apa ya pertumbuhan yang negatif, tapi bagi kami itu menjadi berkah tersendiri ya, seperti itu. Karena semua profesi, hampir semua itu beralih pada ikan hias, khususnya ikan cupang. Padahal ikan cupang kami belum lama itu ternyata pada pandemi itu semakin terpacu gitu loh, semakin budidayanya dibanyakin, terus belajarnya semakin ditekunin masalah ikan cupang dan terutama ikan moli dan ikan cupang itu. Nah, seperti itu ya, harapannya nggak ada jatuh bangun tapi bangun terus. Nah, seperti itu. Tapi ya ada sih sedikit, tapi itu kan istilah namanya jatuh bangun itu kan tergantung dari pola pikir. Masalah pasti ada, tapi bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, seperti itu. Tapi selama ini jatuh bangun, ketika jatuh langsung kami bisa bangun kok. Jadi contohnya nih, waktu awal-awal pandemi kan nggak langsung kan, namanya ikan hias nggak langsung melonjak seperti itu. Ya, ditekunin, ternyata akhirnya dapat panen dengan harga yang ngeri. Nah, seperti itu waktu pandemi. Terus setelah pandemi new normal, contohnya ini contoh aja ya, ikan cupang kan kembali normal harganya, yang awalnya 100.000 tiba-tiba menjadi cuma 10.000. Padahal itu kembali ke harga awal kan, bukan turun drastis, enggak, sebenarnya kembali ke harga awal. Nah, itu mungkin bagi kebanyakan orang itu kan suatu apa ya, hal yang mengenaskan. Nah, tapi bagi kami itu menjadi berkah. Nah, kalau disikapi dengan santai. Nah, karena apa? Kompetitor itu kan nggak ada. Semakin harga anjret, kompetitor nggak ada. Terus, oh ya, kalau pengen harga
100.000 ya berarti kan harus produksi 10 kali lipat ya kan gitu. Jadi produksinya malah kami genjot. Nah, kompetitor nggak ada, produksi kami genjot ya sampai sekarang aman-aman aja. Jadi istilah jatuh bangun kalau menurut kami itu nggak ada. Kalau jatuh ya segera bangun gitu loh istilahnya. Nah, terus yang kedua ini contoh aja. Kemarin pasca new normal itu kan jualan ikan-ikan kecil seperti ikan cupang, ikan gapi, ikan cana, jualan di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia kan nggak boleh. Nah, padahal toko kami di e-commerce sudah lumayan sih, udah star seller plus plus plus. Nah, tiba-tiba akunnya dihapus karena ketahuan jualan ikan. Nah, karena sebelumnya udah diperingatkan, tapi kami bandel dihapus. Ya udah, kami bikin website yang notabene web commerce, jadi khusus buatan jualan ikan. Nah, seperti itu bisa, dan itu sampai sekarang alhamdulillah meledak pasarnya di website. Selain dari media sosial, di website juga ngeri banget, bahkan per hari itu bisa sampai 700 sampai 100 tujuan per hari. Bahkan kami produksi kami masih kewalahan untuk melayani pasar Indonesia. Nah, seperti itu selama ini. Kalau akun toko enggak. Ya, jadi istilahnya yang di Bennett itu hanya tokonya, terus langsung kami pindah waktu itu, langsung kami cairkan. Nah, seperti itu. Jadi kami setiap 2 hari sekali kan harus mencairkan uang, pindah ke rekening. SOP kami seperti itu. Oh ya, untuk bestseller di Moli Jaya Indonesia ini ada ikan moli tentunya dan ikan cupang. Nah, karena apa ya, kami kan fokusnya di pemasaran online ya. Nah, jadi kami memilih ikan itu yang daya tahannya kuat. Karena apa? Kan kalau pengiriman tujuan seumpama ke Aceh, ke Papua, dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, itu kan memakan waktu lebih dari 7 hari. Nah, seperti itu. Itu kan harus memilih ikan yang dipasarkan kuat. Nah, ikan cupang dan ikan moli ini ternyata yang kuat. Nah, seperti itu. Bahkan kemarin itu karena kesalahan ekspedisinya, di drop point atau di gudang sortir itu hilang sampai 1 bulan, terus akhirnya nyampe ke tangan pembeli itu masih hidup. Ya, jadi yang kami pilih itu memang ikan-ikan yang fisiknya dan daya tahan ketika dikirim itu kuat. Nah, seperti itu. Kalau ikan-ikan seperti mungkin ikan koi, ikan lain, ada ikan komet, seperti itu kan nggak kuat seperti ikan cupang, dibanding ikan cupang loh. Nah, seperti itu. Oh ya, jadi ada 2 sih sebenarnya. Kan ada cupang hias, ada cupang yang buat aduan, ada yang istilahnya cupang anak TK, juga ada yang penghobi. Nah, seperti itu. Waktu pandemi dulu itu kami jualnya itu yang harganya mahal, istilahnya mahal itu di atas 100.000. Nah, tapi pasca new normal kemarin itu penghobi menurun. Nah, kami berputar otak, ngatur strategi pasar, target marketnya kami tata ulang, kami akhirnya fokus ke yang apa ya, beli di sini tuh dijual kembali gitu loh, seperti reseller, dropshipper. Nah, seperti itu. Jadi kami memilih itu yang menengah ke bawah, harga menengah ke bawah istilahnya, harga yang murah. Di sini harga cupang kalau grosir ya, mulai dari 1.300 sampai 5.000-an aja per ekornya, itu sudah dapat cupang yang layak jual, cakep-cakep. Nah, seperti itu. Karena dapat apa ya, memasarkan setiap hari dalam jumlah banyak. Tapi kalau harga jualnya tinggi, ikan cupang yang ratingnya tinggi, nah seperti itu mungkin hanya 1-2 orang yang beli. Mungkin bagus sih, bagus. Kalau dulu harga per pasang itu kalau kami mampu menjual 2 juta, itu kan jualnya cuma seminggu sekali, seminggu 2 kali lah. Kalau ikan cupang yang menengah ke bawah setiap hari itu laku.
bahkan mencapai per hari itu ribuan ekor, 3.000 sampai 5.000 ekor per hari yang kami packing. Nah, seperti itu. Jadi menurut kami, kalau di sini kan Kediri ya, geografisnya juga mendukung, mulai dari air, mulai dari wilayah area kolamnya itu masih luas. Itu kalau kami memilih untuk yang menengah ke bawah, karena cocok banget kalau di Kediri bikin ikan cupang sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Harga walaupun miring, itu keuntungan kalau budidaya sendiri itu masih lebih untung. Karena apa? Untung bersih ya, untung bersih per ekornya itu mampu mencapai 300% dari biaya operasional HPP, harga pokok produksinya. Nah, jadi kami memilih itu karena lebih menjanjikan, walaupun harga cuma 1.500, 2.000, bahkan sampai 5.000 itu. Nah, kalau anggap aja 5.000 per hari keluar 2.000 ekor aja gitu, itu udah 10 juta. Nah, seperti itu. Jadi cita-citanya nggak muluk-muluk. Yang di lain ini harga cupang kok murah gini ya nggak apa-apa, yang penting dihitung dengan jeli, menguntungkan, yaitu yang kami ambil peluang itu. Nah, ya, jadi makanya walaupun saya udah bertahun-tahun, bahkan sejak lahir udah nyemplung di ikan, jadi genetik ikan. Nah, seperti itu. Ya, masih belajar. Jadi kita harus tahu bagaimana sifat ikan itu beda, berbeda jenis ikan, perawatan juga beda. Contohnya nih, satu, ikan moli. Ikan moli itu tahan di berbagai jenis air, bahkan kondisi lingkungan air seperti apa, mulai dari bening sampai keruh, itu kemungkinan besar masih kuat kalau ikan moli. Nah, jadi nggak diganti 2 minggu aman kalau ikan moli, dan bahkan dapat keluar anakan banyak banget. Nah, seperti itu. Semakin airnya, maksudnya bukan keruh ya, istilahnya lama, sudah diendamkan selama 7 hari, anakan itu semakin keluarnya banyak. Karena apa? Tidak mudah stres. Kalau ikan moli kena air baru, kemungkinan besar stres. Beda dengan ikan cupang, mintanya air baru. Ya, seperti itu. Jadi di setiap pagi dan malam hari kami itu sirkulasi air terus menerus di kolam. Cupang kolaman itu ada air keluar, ada air masuk setiap, mulai dari jam 6 pagi sampai nanti jam 10. Nah, seperti jam 10 siang. Nah, terus malam juga seperti itu. Jam 6 itu azan maghrib itu udah mulai disirkulasi airnya. Nah, di air masuk ada air keluar itu sampai, biasanya kalau cuacanya berdiding itu sampai jam 1 dini hari baru dimatikan. Nah, seperti itu. Oh ya, maaf ya, jadi itu tips dari kami, dan tips itu belum tentu bisa diterapkan di tempat kalian. Nah, seperti itu. Karena apa? Ikan itu istilahnya di dunia perikanan itu 1001 cara. Kalian punya ilmu, belum tentu kami terapkan cocok, atau sebaliknya, ilmu kami belum tentu kalian terapkan itu cocok. Nah, seperti itu. Jadi formula itu kami cari-cari terus. Nah, seperti itu. Karena apa? Beda kolam, beda kualitas air sumurnya, itu juga beda perawatannya nanti. Nah, jadi istilahnya di ilmu perikanan itu nggak saklek. Nah, ya mungkin paling nggak ngerti dasar-dasarnya dulu. Nah, seperti itu. Saya belajar ikan koi itu di daerah Wates, terus belajar sama Mas Agung, AKF Agung Koi Farm, terus di Mas Angga itu Ngelegok Blitar. Nah, seperti itu. Yang kami pelajari di sana belum tentu cocok diterapkan di sini. Yang kami ambil itu dasar-dasar bagaimana cara melihara koi. Nah, kalau sudah ngerti, ya seperti itu, bisa diformulasikan di otak-atik, yang penting bisa. Nah, seperti itu. Cupang pun juga seperti itu. Kami belajar dari manapun, belum tentu kami terapkan di sini cocok. Nah, tapi yang penting dasar-dasarnya gimana sih ikan cupang, sifatnya mintanya air tenang. Kalau ikan cupang kan mintanya air tenang. Nah, seperti itu. Beda dengan ikan koi, mintanya air deras, ada air
keluar masuk seperti itu. Nah, difilter. Kalau cupang nggak bisa, difilter kesedot dia. Nah, kan cupang itu kan hidupnya di rawa-rawa ya, air tenang, di bawah daun-daun, delesep-delesep. Nah, seperti itu. Kalau cupang awalnya itu kan cupang alam itu dari Indonesia, dari Jawa pun juga punya cupang endemiknya juga. Bangka Belitung juga punya, Kalimantan juga punya, dan memiliki jenis masing-masing. Akhirnya dikembangkan, dikawin silang, akhirnya muncul jenis yang sekarang ini ada half moon, ada krontel, ada plakat, dan sekarang varian warnanya juga banyak. Nah, seperti itu sih. Juga dari Asia lah, ada dari Thailand juga ada, dan negara samping-sampingnya juga memiliki ikan cupang jenisnya masing-masing. Nah, seperti itu. Kalau botol ikan cupang itu sebenarnya untuk wadah memisahkan, karena kan sifatnya ikan cupang itu teritori, jadi kekuasaan wilayah gitu loh. Kalau ikan cupang masih usia 1 hari pasca menetas sampai nanti 2 bulan, itu nggak apa-apa digabungin, jadi nggak tarung. Tapi kalau sudah 2 bulan lebih, bahkan 2,5 bulan, itu tarung, jadi saling menggigit ekornya. Nah, seperti itu ya, seperti itu sih. Jadi harus ditaruh di wadah botol satu-satu, nggak harus botol sih, karena menurut kami botol itu lebih mudah untuk membersihkan, untuk mudah apa ya, perawatannya lebih mudah gitu loh, lebih enteng dibanding pakai akuarium kaca soliter kecil-kecil. Kalau botol waktu packing disok ya, dituang. Dituang, nah dituang banyak, terus tinggal ngelempar. Kalau kaca satu mudah pecah, terus kalau buat kerja cepet juga nggak bisa. Kalau lumutan, kalau botol itu tinggal masukin ke dinamo yang ada sikatnya, itu tinggal masukin krek gitu aja udah bersih. Kalau akuarium ngelap satu-satu, nah seperti itu. Tapi memang bagusnya kalau dilihat pandangan itu lebih bagus soliter atau toples akrilik. Nah, seperti itu. Tapi bagi kami kan di sini kan pabrik ya, jadi harus produksi banyak, produksi cepat. Kalau akuarium itu menurut kami lebih sulit. Nah, seperti itu. Itu sih sebenarnya menyesuaikan aja. Bahkan ada di teman-teman itu yang memakai plastik bungkus gula itu dicentol-centelin gitu, bisa dicantol-cantolin di tembok gitu, bisa di rak-rak, bisa. Jadi ikan cupang itu enaknya itu fleksibel sih, nggak harus wadah ini, harus wadah ini gitu. Kalau menurut kami yang lebih cepat itu botol, cepat proses kerjanya loh maksudnya. Nah, seperti itu. Kalau di botol itu diganti, jadi pakai sirkulasi, istilahnya juga ada air keluar, ada air masuk. Jadi botolnya itu desainnya itu dilobangin atas, yang bagian atas sekitar 5 cm di bawah ujungnya itu dilobangin pakai solder, terus nanti digerojok, disiram. Istilahnya gerojok, disiram, nanti kan air yang lama keluar, air baru masuk. Jadi penggantian air itu tidak 100%, mungkin cuma 30%, tapi setiap hari. Setelah itu dipakan. Kalau mau dikasih obat untuk pencegahan terhadap jamur atau parasit, itu bisa sebelum dikasih makan itu dikasih garam ikan sama antibiotik gitu aja, atau antibakteri. Istilah panen di dunia ikan cupang itu ada 2, panen kolaman atau panen botolan yang dijual. Nah, seperti itu. Jadi panen kolaman itu usia kalau kami itu 2,5 bulan maksimal, kalau jenis half moon. Tapi kalau jenis plakat itu bisa lebih lama, karena plakat itu tidak begitu ganas untuk menggigit ekor temannya. Nah, seperti itu. Nah, gitu sih sebenarnya. Kalau ikan lain seperti ikan moli 2 bulan aja itu udah bisa dipanen. Tapi sesuai request customer, minta ukuran berapa. Kan ukurannya bisa pakai seritan itu loh. Seritan itu ayakan lele bak sortir yang dilubangin itu, minta ayak 3, itu biasanya ayak 3 itu usia 1,5 bulan. Kalau ayak 4, 5 itu biasanya 2 bulan, 2,5 bulan. Nah, seperti itu. Itu media yang buat pembesaran itu kalau kami pakai kolam tanah. Kalau kolam tanah itu keunggulannya itu lebih cepat besar, karena pakan alami, nutrisi dari tanah itu lebih banyak dibanding pakai kolam beton. Nah, seperti itu kalau ikan moli dan koi loh ya. Tapi kalau ikan cupang itu nggak bisa pakai kolam tanah,
karena proses pemanenannya nanti yang sulit. Kalau kami ikan cupang itu pakai kolam terpal dan kolam beton. Nah, seperti itu. Nah, seperti ikan glowfish itu juga kami pakai kolam beton, tanah juga bisa. Ternyata kami kemarin eksperimen. Nah, ini ilmu baru, eksperimen ikan glowfish tetra itu kami besarkan di kolam tanah. Ternyata pertumbuhannya itu kayak sulapan, tiba-tiba besar. Nah, seperti itu. Baru 2 minggu udah hampir bisa dipanen. Mungkin kayak mustahil gitu, tapi ternyata bisa lebih cepat. Nah, karena pakan alami seperti kutu air, terus cacing tanah dan lain-lain itu lebih banyak nutrisinya, plankton. Nah, seperti itu dibanding di kolam beton maupun kolam terpal. Oh ya, untuk ikan moli itu kan bukan bertelur ya, istilahnya live bearer itu ngeluarin itu bukan telur yang dikeluarin tapi langsung anakan. Jadi langsung bisa berenang. Jadi kerennya ikan moli seperti itu. Jadi yang proses pengambilan anakan yang diambil bukan indukannya, tapi anakannya setiap pagi itu diserok. Setiap hari nyerok cuan. Nah, nah seperti itu. Jadi enak banget. Ke tempat pengumpulan buraya. Buraya itu bahasa Indonesianya anakan ikan. Nah, terus setelah itu ditaruh di kolam pembesaran. Biasanya kalau kami pembesarannya di kolam tanah. Nah, seperti itu. Jadi udah terkumpul seumpama 30.000 ekor, 50.000 ekor baru ditempatkan di kolam tanah. Ya, bagi pemula, sebenarnya saya juga pemula sih istilahnya, belum begitu profesional di bidang perikanan, tapi kami mencoba belajar terus. Bagi kalian yang masih pemula tahap merintis itu jangan berhenti belajar, karena dunia perikanan itu 1001 cara bisa kalian terapkan. Mulai dari mana? Kalau kami di Moli Jaya ini awalnya itu kan dari ikan moli, memilih ikan yang mudah-mudah dulu, terus membidik peluang bisnisnya seperti apa. Kebanyakan orang itu bisa budidaya sampai berhasil, tapi yang bikin kapok itu nggak bisa mengeluarkan ikannya itu. Nah, jualnya itu nggak bisa. Jadi bidik peluang yang bagus, dan itu peluang itu nggak datang dengan sendirinya, tapi perlu dicari. Nah, seperti itu. Kalau kami seperti itu. Contohnya kemarin melihat peluang koi, wah bagus, ya udah dibidik. Contohnya cupang waktu pandemi peluangnya bagus, dibidik. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu sih. Kalau bisa jangan gonta-ganti. Kalau bisa tekuni, besarkan, kalau bisa nambah. Biasanya kalau orang-orang masih merintis itu kan diiming-imingin orang itu langsung ganti, bukannya dibesarin dulu baru nambah, enggak, tapi ganti. Nah, seperti itu. Istilahnya kan mulai dari awal lagi kan. Nah, seperti itu. Namanya merintis, jatuh bangun. Yang saya sebutkan tadi ya hal yang wajar sih. Tergantung kuat apa enggak.